Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk berkegiatan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu ceria, dan yang paling penting, semoga kita semua selalu bersyukur. Oh ya, mengapa kita harus selalu bersyukur ya? Nah, sesuai janji Allah nih teman-teman, bahwa Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang selalu bersyukur. Seperti bunyi ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oh ya, sebelum memulai kegiatan, kita baca doa sebelum belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Oke, seperti biasa, sebelum berkegiatan, kita bikin kesepakatan terlebih dahulu ya. Yang pertama, simaklah video dengan tertib. Artinya, teman-teman tidak sambil baring atau melakukan sesuatu hal yang lain yang bisa membuat teman-teman tidak fokus. Yang kedua, pastikan teman-teman menyimak videonya hingga selesai supaya informasi yang Budi berikan bisa teman-teman terima dengan lengkap. Oke teman-teman. Oh ya, pekan lalu Budi sudah melihat video teman-teman saat membacakan puisi. Masya Allah, teman-teman keren sekali. Sudah bisa membacakan puisi dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai. Barakallah. Nah teman-teman, kalau pekan lalu kita membahas tentang puisi, hari ini kira-kira kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu? Untuk kegiatan hari ini agak berbeda dari kegiatan sebelumnya teman-teman. Hari ini Budi akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. Wah, sepertinya seru nih. Ada yang mau ikut? Tapi gimana cara jalan-jalannya ya? Bagaimana kalau kita jalan-jalannya secara virtual teman-teman? Artinya jalan-jalannya lewat internet, tidak langsung ke tempatnya ya. Untuk perjalanan hari ini, kita akan mengunjungi dua buah masjid teman-teman. Yang pertama adalah Masjid Raya Sultan Riau atau yang biasa kita kenal dengan Masjid Penyengat. Dan yang kedua adalah Masjid Raya Nur Ilahi yang biasa disebut dengan Masjid Dompa. Nah, pertama-tama kita akan mengunjungi Masjid Penyengat terlebih dahulu ya. Nah, ini Masjid Penyengatnya teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah Pulau Penyengat terlihat dari atas. Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih dekat lagi tampilan untuk Masjid Penyengatnya. Nah, ini teman-teman Masjid Penyengatnya. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman masjidnya. Warnanya cerah. Nah, apakah teman-teman sudah pernah mengunjungi Masjid Penyengat? Atau teman-teman punya ayah atau bunda yang asli orang Penyengat? Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya. Nah, kalau kita dari Tanjung Pinang atau daerah lain ingin menuju ke Masjid Penyengat, maka kita akan melewati pelabuhan yang tadi ya. Nah, setelah itu, setelah berjalan kaki, kita akan langsung tiba di Masjid Penyengatnya. Di depannya ada rumah warga dan ada warung teman-teman. Nah, kemudian ada juga lapangan teman-teman. Nah, di ujung lapangannya juga ada seperti sanggar gitu teman-teman, tempat pertemuan. Nah, kemudian di samping sebelah kanan dari Masjid Penyengat, kita coba lihat lebih dekat lagi. Nah, ini adalah bagian kanan dari Masjid Penyengat. Ada rumah warga ya teman-teman, ada warung. Nah, jadi ini adalah tampilan dari sebelah kanan Masjid Penyengat. Nah, ini
Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah ke sini atau ayah bunda yang orang asli Penyengat, insya Allah teman-teman tidak asing lagi ya. Nah, ini adalah tampilan sebelah kanan dari Masjid Penyengat. Oke, nah selanjutnya di belakang Masjid Penyengat itu kita bisa melihat pepohonan ya teman-teman. Nah, sebenarnya di belakang Masjid Penyengat itu ada makam, ada juga rumah warga teman-teman. Oke, nah selanjutnya di sebelah kiri Masjid Penyengat itu juga ada rumah warga teman-teman. Nah, jadi Masjid Penyengat ini sebenarnya dikelilingi oleh rumah warga ya teman-teman. Nah, ini tampilan dalamnya teman-teman. Masya Allah, apakah teman-teman sudah pernah masuk ke dalam Masjid Penyengat? Nah, di sini Masjid Penyengat ini banyak sekali sejarahnya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih dalam, teman-teman boleh menanyakan kepada ayah dan bunda. Nah, ada cerita dan sejarah dari Masjid Penyengat ini teman-teman, terutama kerajaan Melayu teman-teman. Nah, di sini adalah masjid yang penuh sejarah tentang kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Oke. Nah, ini bagian dalam masjidnya. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman. Nah, ini kemudian adalah tampilan atasnya teman-teman. Oke. Nah, ini tampilan dari Masjid Penyengat. Ini Masjid Penyengat tampak dari atas. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah dari Masjid Penyengat, kita menuju ke Masjid Raya Nur Ilahi Dompa. Ada yang pernah pergi ke Masjid Dompa? Oke, ini adalah Masjid Dompa tampak dari atas ya teman-teman. Nah, coba sekarang kita lihat lebih dekat. Nah, ini bagian Masjid Dompanya teman-teman. Nah, masih banyak tanah lapangnya ya teman-teman. Dan itu adalah jembatan Dompanya. Nah, kita lihat bagian yang depan dari Masjid Dompa. Nah, ini bagian depannya ya. Kita lihat. Nah, ini tampilan bagian depan dari Masjid Dompa. Di depan Masjid Dompa itu ada seperti taman teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat yang lingkaran ini seperti taman, tapi pohonnya belum terlalu banyak ya teman-teman. Karena di sini tanahnya Masya Allah luas sekali teman-teman. Nah, ini adalah Masjid Dompa tampak dari depannya. Oke. Kemudian kita lihat Masjid Dompa dari bagian di belakangnya ya teman-teman. Nah, seperti apa ya? Oke, karena di Dompa ini masih banyak tanah kuning ya teman-teman. Masih banyak tanah lapang. Jadi di bagian belakang Masjid Dompa itu berhadapan dengan tanah kuning teman-teman. Ada tanah kuningnya. Nah, ini tampilan dari Masjid Dompa bagian belakangnya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian sebelah kirinya. Bagaimana ya tampilan sebelah kiri dari Masjid Dompa? Oke, ini teman-teman ya. Masya Allah menaranya tinggi sekali teman-teman. Dan masjid ini besar sekali. Kalau misalnya teman-teman pernah pergi ya, luas sekali masjidnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Masjidnya tampak dari sebelah kiri. Oke, di sebelah kirinya itu ada tanah yang luas ya teman-teman, ada laut juga. Dan sekarang di sebelah kanannya. Nah, ini sebelah kanan dari Masjid Dompa. Kalau kita pertama datang masuk ke Masjid Dompa, kita akan menemui bagian ini teman-teman. Bagian sebelah kanannya itu aulanya teman-teman. Aula itu seperti tempat pertemuan. Kalau misalnya ada acara, bisa menggunakan aula itu. Oke, aulanya sangat luas teman-teman. Nah, ini adalah Masjid Dompa tampak dari atas. Masya Allah ya teman-teman. Sampai di sini untuk perjalanan virtual kali ini ya. Sampai ketemu di perjalanan virtual selanjutnya. Bagaimana perjalanan kita hari ini teman-teman? Semoga menyenangkan ya, dan harapannya bisa semakin menambah wawasan teman-teman. Nah, dari perjalanan tadi kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa tempat atau bangunan yang mengelilingi masjid tersebut teman-teman. Ada bangunan yang di sebelah kanan,
kiri, depan, maupun belakang. Nah, kita sangat penting untuk mengetahui bangunan atau tempat apa saja yang mengelilingi sebuah lokasi. Hal ini supaya orang yang belum pernah berkunjung bisa tergambar dan lebih mudah saat ingin datang ke tempat tersebut. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apakah teman-teman tahu atau pernah melihat gambar tersebut? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Ini adalah denah. Nah, apa ya yang dimaksud dengan denah? Ada yang tahu? Kira-kira untuk apa ya kita belajar denah? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, jadi denah bisa digunakan sebagai petunjuk arah untuk menemukan lokasi yang diinginkan. Nah, pastikan teman-teman mengetahui bangunan atau tempat apa saja yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang dari lokasi yang teman-teman tentukan. Nah, agar lebih mudah, teman-teman boleh berdiri di depan rumah searah dengan menghadapnya rumah. Jadi, pastikan arah teman-teman searah dengan arah menghadapnya rumah ya. Kemudian, teman-teman rentangkan tangannya dan lihat bangunan apa yang ada di bagian sebelah kanan tangan teman-teman. Nah, pada gambar tersebut, rumah A terdapat di bagian sebelah kanan ya. Kemudian, rentangkan tangan kembali teman-teman. Nah, dan perhatikan bangunan apa yang ada di bagian sebelah kiri tangan teman-teman. Pada gambar tersebut, di bagian sebelah kiri adalah pasar buah, yaitu bangunan yang B. Nah, selanjutnya rumah yang ada di bagian belakang. Nah, pada gambar tersebut, rumah di bagian belakang adalah rumah C. Nah, kemudian yang terakhir, rumah yang berada di bagian depan. Nah, pada gambar tersebut, rumah yang ada di depan adalah rumah D. Oke, selanjutnya perhatikan denah berikut ini ya. Di manakah rumah Adi? Barakallah, tepat sekali. Rumah Adi terletak di Jalan Hang Lekir. Nah, di sebelah kanan rumah Adi adalah rumah siapa ya? Barakallah, tepat sekali. Rumah Yayi. Nah, kemudian di sebelah kiri rumah Adi adalah rumah Masya Allah, tepat teman-teman. Di sebelah kiri rumah Adi adalah rumah Amor. Oke, itu contoh yang pertama. Selanjutnya, rumah Kia. Nah, di sebelah kiri rumah Kia adalah rumah Barakallah, rumah Fedro ya. Selanjutnya, di sebelah kanan rumah Kia adalah rumah jeng-jeng-jeng, Barakallah, rumah Amor. Nah, dan yang terakhir adalah rumah Bella. Nah, di sebelah kanan rumah Bella adalah Barakallah, tepat teman-teman. Di sebelah kanan rumah Bella adalah Posyandu. Kemudian, di sebelah kiri rumah Bella adalah, tepat sekali, di sebelah kiri rumah Bella adalah musola. Oke, selanjutnya perhatikan gambar denah berikut ini ya. Berdasarkan gambar tersebut, di manakah rumah Bu Dwi? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Rumah Bu Dwi terletak di Jalan Hang Tua. Nah, kemudian di sebelah kanan rumah Bu Dwi adalah rumah Barakallah, rumah Bu Ayu. Kemudian di seberang jalan bagian kiri rumah Bu Dwi adalah, tepat teman-teman, SD Negeri 011 Tanjung Pinang. Kemudian di seberang jalan bagian depan rumah Bu Dwi adalah rumah Pak Safik. Selanjutnya, di seberang jalan bagian belakang rumah Bu Dwi adalah Masjid Al-Furqon. Barakallah. Oke, selanjutnya perhatikan
rumah Bu Ayu. Nah, di seberang jalan depan rumah Bu Ayu adalah rumah Barakallah, rumah Bu Putri. Kemudian, di bagian belakang seberang jalan rumah Bu Ayu adalah rumah Adit. Selanjutnya, di bagian kiri dari rumah Bu Ayu adalah Barakallah, rumah Bu Dwi. Dan yang terakhir, seberang jalan bagian kanan rumah Bu Ayu adalah pasar buah. Barakallah. Teman-teman, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Nah, untuk tantangan hari ini, Budi sudah menyiapkan di Google Form. Silakan teman-teman mengerjakannya dengan teliti ya. Jangan lupa membaca basmalah sebelum mengerjakan tantangan tersebut. Sekian untuk kegiatan hari ini. Budi akhiri, jazakumullahu khairon. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.